जले दिल में कब से तू, जब से हो तब से तू, मुझको मेरी रब से कसम, यारा रब से कब से तू. Ngerti nggak? Ya sama. Kalau rezeki ayah di bumi keluarin, kalau rezeki ayah jauh deketin, kalau suami ayah mau kejablay belokin. Jangan itu mah. Nah, orang Belanda rambutnya merah, mukanya putih, gulai bagus. Nah ini mau orang sini, rambut merah, muka kayak malam-malam mati lampu. Iya, hitam, hijau, demok, hidup lagi. Ampun, pakai antingnya. Bagus kalau antingnya dapat beli. Ini antingnya hadiah Ciki. Ini gini nih tangannya. Sini, langsung ini. Cocol dicocol. Anti huwakeun. Dicocol lagi. Sambal. Nyanyinya juga beda. Kalau banyak duit, nyanyinya gini, nyanyinya gini. Sampai nyeplok, sampai merah titiknya 2 minggu nggak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, silau. Lihat ibu-ibu di sini pada bening. Alhamdulillah. Daun salam kopi pahit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sate ayam, sate kambing. Cakep. Yang tidak jawab salam bibirnya jeding. Tahu jeding tahu? Ya. Yang tidak wajib jawab salam ada 3. Pertama, orang yang lagi tidur. Ada yang tidur di sini? Ada. Oh enggak, alhamdulillah. Yang kedua, yang tidak wajib jawab salam orang yang tidak mendengar, budeg. Ya gimana nggak kedengaran? Yang ketiga, yang tidak wajib jawab salam adalah orang gila. Maka di sini kalau ada yang tidak jawab salam berarti orang lagi tidur, gila-gila sama orang. Wa in tu'akid kilmatan a'addaha bilabdiha kaqaulikan tahan-taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya, duduk apa? Diri nih. Kalau diri kompak semuanya diri. Ya, duduk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kenapa Bu? Buka. Silau dah. Iya gini juga kelihatan tadi. Sampai mana tuh mukadimahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ganti lagi mukadimahnya. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu 'alan nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghururil karimati wal jibah wa ya'umul ala wa sahabata wal atba'a wa mawala. Amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah amin wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa rahmanul qudusul baitul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala idon laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haq faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala idon man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, Allah yang maha pengatur, dari mulai insinyur yang jadi direktur sampai si mastur yang tukang nangkep tuur. Maaf ibu bahasanya campur, soalnya di sana Sunda, di sini apa? Oh Betawi ya. Jadi kalau agak kaku-kaku gitu mohon dimaklum, gado-gado dikit. Tadi kata Pak Lurah gitu kan udah disampaikan. Insya Allah. Salawat beserta salam mugia terlimpah curahkan ke junjungan kita semua, ke baginda kita semua yang alhamdulillah pada hari ini kita peringati maulidnya, manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling khusyuk dalam sholatnya, manusia yang paling mabrur dalam ibadah hajinya, manusia yang paling sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangganya, manusia yang paling adil dalam memimpin negaranya, yaitu wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mugia terlimpah curahkan kepada keluarganya baginda Nabi, kepada sahabatnya, kepada tabiin, atbu tabiin sampai kita semua. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus yang kumpul di sini mendapat syafaat yaumil kiamah dari baginda Nabi, kelawan syafaat ujma juga syafaat khusus dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramah, wabil khusus pengatur waktu yang saya sangat hormati, wabil khusus al mukarram para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para guru-guru yang tidak disebutkan satu persatunya tadi tidak sempat ditulis para panitia ada. Alhamdulillah. Bapak DKM Nurul Falah, Bapak Ustadz Sabtaji Ari SPD, alhamdulillah. Sarjihad Nurul Falah, takbir, Allahu Akbar. Panitia Maulid Bapak Hasanuddin Badru Tamam, alhamdulillah namanya hampir sama ya. Ibu kenal nggak saya? Tadi disebutkan namanya siapa? Ada nggak di sini? Oh tuh Badru Salam. Kalau ini Bapak Panitia Badru Tamam, alhamdulillah. Badru Salam dari Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten masih sama Bekasi. Alhamdulillah. Bukan dari India ya Bu ya? Iya. Takutnya bahasa India ya sama nggak bisa. Segenap para panitia penyelenggara acara ini, mudah-mudahan Bapak Panitia wabil khusus Bapak Hasanuddin Badru Tamam mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat jasmani rohaninya, dilancarkan milik rezekinya, dikabul cita-citanya, dijauhkan apa-apa yang tidak harapkan olehnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Sukamakmur, Bapak Wawan Kurniawan yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua, yang tadi telah memberikan sambutan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa kita doakan sama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah yang lainnya dari atasan hingga bawahan, semoga desa kita, Desa Sukamakmur menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para guru-guru, para asatid yang ada di sini, luar yang alhamdulillah kumpul di sini, mudah-mudahan sama para guru kita ada doakan, mudah-mudahan sama panjang yuswa, panjang umur, sehat jasmani rohani, barokah manfaat ilmu, barokah kehidupannya. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati, bapak-bapak haji, bapak-bapak calon-calon haji, amin. Ibu-ibu calon-calon hajah, amin. Semuanya calon jenazah, amin. Ya amin enggak ya sama, semuanya calon. Semua bakal ketemu tuh ya. Iya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, beribadahlah kamu rabbaka kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepada kamu yakin. Apa itu yakin? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayil maut, yakin itu adalah maut. Li'annahu mutayaqqan luhuk, karena maut itu yakin akan tiba kepada kita semua. Jadi maut itu hal yang paling yakin di antara hal-hal yang lain yang yakin. Tidak tahu kapan kita meninggal, tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu, itu misteri ya. Malah sekarang mah banyak yang mendadak meninggal ya. Pagi-pagi ibu-ibu kerja pulang mati. Bapak-bapak siang-siang kerja pulang-pulang mati. Ada yang ceramah kayak saya ini, ceramah gini siang-siang pulang-pulang makan berkat, mati. Didoain mati. Senang Ustadz batik. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, pemuda-pemudi semuanya, kita semua di yaumil kiamah, yaumil jaza, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita acara Maulidan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, walaupun bulannya udah lewat dikit ya. Iya, bulan Maulid Rabiul Awal, ini udah Rabiul Akhir. Tapi kalau di sono bulan Mulud, silih mulud. Silih muludnya di sini. Silih mulud, masih ada mulud-muludnya, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, Maulidan itu waktunya tidak ditentukan, kapan saja boleh. Karena yang terisi dalam Maulidan ini adalah ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak ditentukan tempatnya. Karena ibadah itu terbagi 4, ada ibadah yang ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya, pertama. Yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Yang ketiga, ada ibadah yang ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Yang keempat, ada ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak ditentukan tempatnya. Hafal enggak, Bu? Hafal? Enggak. Ya, kita mah sekarang disuruh ngapal, waduh susah ya. Karena yang ada di pikiran kita sekarang mah banyakan mikiran utang tuh. Ada yang punya utang di sini? Utang apa? Oh, ada emok di sini. Kirain di sana ada di sini emok. Nah, mudah-mudahan yang punya utang emok, mudah-mudahan cepat lunas, amin. Kalau udah lunas tuh ditawarin lagi, ambil lagi enggak? Jangan. Kalau ditawarin lagi, nah, ibu mau ambil lagi, ibu bilangnya gini. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Mantep ya gitu. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Ya Allah, ganti gitu ya. Insya Allah. Ya sekarang mah kita kalau disuruh ngapal itu di pikiran kita utang mulu di rumah, sofa dapat utang, kursi dapat utang, lemari dapat utang. Ibu kalau punya kursi itu dapat utang, berarti ibu tiap hari duduk di utang. Kasur utang itu tiap malam kita tidur di utang. Kasur utang, lemari utang, udah jangan-jangan mas kawin dulu utang. Oh enggak ya? Emang boleh ya? Boleh aja mas kawin di utang separoh. Gak apa-apa, asal ridho ya. Asal malam pertama jangan, waduh bang jangan semuanya separuh aja. Kenapa? Diutang. Asal jangan gitu. Ada ibadah yang ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya. Contohnya ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan harus bulan haji, harus bulan Dzulhijjah. Tidak boleh bulan-bulan yang lain. Tanggal 9 haji, 9 Dzulhijjah, 9, 10, 11 sampai 12 kalau nafal awal. Kalau nafal tsani sampai tanggal 13. Itu haji, waktunya ditentukan. Tempatnya ditentukan. Wukufnya di Arafah, tawafnya keliling Ka'bah di Mekah, sa'inya Safa Marwah itu ditentukan. Makanya ibadah haji itu ibadah yang paling mahal.
ya mahal, nunggunya lama. Daftar sekarang tahun 2025, insya Allah berangkat tahun 2055. Astagfirullah. Kata nenek-nenek gue keburu mati. Makanya karena ibadah yang lama nunggunya, di sono di saya tuh ada haji namanya Haji Sarmiun. Haji Sarmiun musim hajatan diundang, ada surat undangan. Kepada ya teh Bapak Sarmiun, nggak ada haknya itu surat undangnya dibanting. Ini orang gak hormat sama gue nih, gak ada hak, gue udah haji 3 kali, hak satu pun gak ada, dibanting. Besoknya ada lagi yang undang, kepada ya teh Bapak hak Sarmiun. Sekarang hanya 3. Wah bener nih orang yang ngerti hati gue nih. Gak mau kondangan nih ya. Tadinya 100.000, sekarang mah 300.000, satu hak 100.000. Akhirnya kondangan. Pas kondangan turun dari mobil, Bapak Haji Sarmiun pakai kopi hajinya 3 susun. Nandakan bahwa udah haji 3 kali. Enggak gitu kali ya, insyaallah. Yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya tapi waktunya tidak ditentukan. Contohnya ibadah umroh. Umroh itu ditentukan tempatnya sama kayak haji. Tawafnya mengelilingi Ka'bah di Mekah, sa'inya Safa dan Marwah. Waktunya tidak tentukan, kapan saja boleh, bulan apa saja mangga. Besok boleh, besoknya boleh. Tidak harus nunggu bulan haji itu umroh. Ditentukan tempatnya tapi tidak ditentukan waktunya. Tapi masih ditentukan tempatnya, biayanya juga lumayan. Makanya ibadah itu ada ibadah yang butuh biaya, butuh harta, ada ibadah yang tidak butuh harta. Gini juga kita merayakan Maulid Nabi, butuh biaya enggak? Butuh. Alhamdulillah, kalau nggak ada biaya nggak akan kita kumpul di sini ya, nggak akan ada di sini, nggak akan ada tenda, nggak ada panggung. Karena ada biaya, alhamdulillah biayanya mencukupi. Alhamdulillah, mudah-mudahan panitia rezekinya banyak, amin. Pak Lurah rezekinya banyak, amin. Insya Allah ya. Semua ini butuh biaya. Panggung ini dapat nyewa ya. Ini tenda dapat nyewa. Sound system, sound horek sound system dapatnya nyewa. Kiai dapat manggil nyewa. Kiai disewa mahal. Nah, nih pijai muda kalau disewa bener ya. Kalau disewa itu baru pegang mic, baru pegang doang itu 1 juta baru pegang. Apalagi kalau micnya ditelen bisa 50 juta. Jadi operasi keselak. Insya Allah. Semuanya butuh biaya. Ibadah-ibadah seperti ini, haji, umroh, kita merayakan maulid, merayakan peringatan Isra-Mi'raj itu butuh biaya ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga mudah-mudahan banyak rezekinya, amin. Mudah-mudahan semuanya sayang sama suaminya, amin. Sayang gak sama suami? Alhamdulillah. Kalau lagi banyak kalau enggak, waduh. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang, ya itu udah jadi slogan itu. Iya, kalau ada uang, waduhnya enak banget. Kalau nggak ada uang, mau waduh. Nah, laki pulang tuh nggak bawa uang, langsung nggak diomelin, dipelototin mata mau keluar, ditunjuk. Nyanyinya juga beda kalau laki nggak punya uang. Sambil tunjuk nyanyinya gini nyanyinya. Seperti macan ompong, mau sayang, tapi tidak punya uang, sengsara, peminta diputuskan, mau putus. Badan bau bangke tuh. Kalau nggak punya duit bau bangke, kalau banyak duit bau wangi. Itu ya. Itu kalau nggak punya duit. Kalau lagi banyak duitnya beda lagi. Udah datang udah senyum-senyum aja ya, diajakin ke kamar udah dituntun aja gininya. Nyanyinya juga beda. Kalau banyak duit nyanyinya gini. Sampai nyeplok, sampai merah kukunya 2 minggu nggak hilang. Itu kalau punya duit. Aduh, sampai di mana nih? Lanjut. Ada ibadah yang ditentukan waktunya tetapi tidak ditentukan tempatnya.
Contohnya sholat 5 waktu itu ditentukan waktunya, tetapi tempatnya tidak ditentukan. Tempatnya bisa di mana aja. Laki-laki bagusnya di masjid, ibu di rumah, nggak apa-apa, di mana aja boleh, tapi waktunya ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang beriman kitaban mawquta, kewajiban yang waktunya tertentu. Tidak boleh sholat belum masuk waktu, tidak boleh dengan sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Nah, makanya kita yang rajin sholatnya tepat waktu ya Bu ya, insya Allah tepat waktunya. Aduh, nggak mau sholat gampang. Kalau nggak mau sholat, kalau ibu-ibu nggak apa, kalau head itu nggak boleh sholat. Kalau bapak-bapak nggak mau sholat harus. Nah, kata para ulama, fala tajibu ala majnun, tidak wajib sholat kepada orang gila. Nah, kalau kita tidak mau sholat ya udah, aduh, malas nih sholat 2 minggu, ya udah gila aja 2 minggu, nggak apa-apa, gila dulu. Kalau gila itu tidak wajib sholat dan tidak wajib dikodok. Enak ya kalau gila, enak nggak? Nggak enak. Masa gila enak? Ya Bu, kalau ibu kalau empok punya laki kagak sholat, berarti empok kalau malam dinaikin orang. Ya juga sama Pak, kalau punya istri kagak sholat berarti bapak tiap malam naikin orang. Suami kagak sholat, istri kagak sholat, mantu kagak sholat, keluarga sekeluarga kagak sholat, berarti keluarga yang seperti itu keluarga. Sekarang di sini merayakan Maulid nih ya, jamaah penceramah didengarkan. Pas lohor pada tidur nggak sholat kecapean, berarti jamaah yang ceramahnya juga. Astagfirullah, kenceng amat. Sebab kita mah nggak gila Bu, makanya kita sholat ya. Ibu gila kagak? Kagak. Bapak gila kagak? Yang lagi ceramah gila kagak? Siapa yang bilang gila tuh? Bener, kita sholat. Sholat itu waktunya harus tepat. Ada lagi ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak ditentukan tempatnya. Contohnya apa? Banyak. Ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, diisi dengan ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak ditentukan tempatnya. Tadi ada sholawatan, ada pembacaan Maulid Nabi, ada pembacaan sejarah Nabi, ada sholawatan. Insya Allah ibu suka sholawatan. Itu sholawatan tidak ditentukan waktunya, tempatnya tidak boleh kapan aja sholawatan, boleh di mana aja kita sholawatannya, asal jangan lagi di WC aja ya. Kita boleh di mana, di rumah, di majlis taklim, apalagi ibu-ibu, mantap ibu-ibu sholawatan ya. Di saya tuh, di saya pengajian jam 8 pagi itu jam 6 udah pada datang. Ibu-ibu ya, hidupin mic cetrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau sholawatan lagam India. Udah pada turun, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun di haturan mungkin kadang belum latihan. Itu kada ibu-ibu di majlis taklim, di luar itu udah ada tukang sayur. Bapak-bapak kata tukang sayur, kata ibu di majlis taklim, pokoknya kompak. Ibu-ibu sama bapak-bapak tukang sayur. Salawatan udah, datang lagi ibu-ibu yang lain, udah gantian. Ayo juga mau salawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo juga mau salawatan lagam dangdut Sunda. Itu ibu-ibu di majlis taklim. Di luar tukang sayur nyaut lagi, nyeri. Entar benang di hujun kun. Aduh, salawatan udah habis nih, ustadznya belum datang juga. Tengok ada nenek-nenek di belakang. Mak, salawatan mak.
nggak bisa mama. Waduh, masa sih selawatan udah habis nih, selawatan nggak bisa. Akhirnya nenek-nenek diseret ke depan, mic dijejelin sama mulutnya. Ya terpaksa nenek-nenek selawatan. Apaan neneknya? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban, kata nenek-nenek. Yang ini yang nyaut bukan tukang sayur, ini mah ibu-ibu yang gak ngaji, yang lagi nyuci. Ibu aye absen ngaji, sebab aye lagi nyuci, nyucian kolor suami, malam ngompol 6 kali. Banyak amat ngompolnya, ntar kalau mau tidur pakein pempes loh. Alhamdulillah. Itu salawatan berkah itu di mana aja bisa ya. Ibu lagi goreng tempe, ada tuh lagi goreng tempe salawatan, ih enak banget goreng tempe. Lagi enak salawatan, mata merem pas dibuka tempenya hitam. Astagfirullahaladzim, gimana mau dibuang sayang mah, akhirnya dihidangin ke suami. Atau suami, itu apa hitam-hitam? Tempe. Oh tempe hitam itu? Gara-gara Muhaimin. Siapa Muhaimin? Solawat. Oh solawat, ya nggak apa-apa deh kalau solawatnya. Kalau solawat dia makan deh, berkah tuh, berkah. Tempe gosong juga berkah kalau solawat, insya Allah. Dulu di saya tuh ya, di kampung saya ada tukang timun. Tukang timun mau ke pasar mau jual timun pakai keramba, tahu gak keramba? Ya pakai keramba dipikul tuh ya. Timun-timunnya mau dijual ke pasar kira-kira 300.000. Itu di jalan salawatan bu, berkah. Tukang timun salawatan di jalan. Apa salawatannya yang belum? Ya salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah. Salawatan lagi enak-enak salawatan, ada mobil agak kenceng, jegur ketabrak kerambanya sampai muter jatuh. Jontor ininya benjol. Itu timunnya pada berjatuhan, kerambanya penyok. Alhamdulillah yang bawa mobil orang baik, itu timun diganti 300.000, keramba yang penyok diganti 200.000, bibir yang jontor diganti 500.000. Jadi berapa tuh? Jadi 1 juta. Tadinya mau jual timun ke pasar 300.000, sekarang mah dapat 1 juta. Barokah. Salawat apa ketabrak? Pergi yang bawa mobil gimana? Yang penyok keramba ditendang, jegur bener lagi. Itu timun yang pada jatuhan, alhamdulillah yang rusak cuma 2, yang lainnya masih bagus. Dibawa lagi ke pasar. Itu yang jontor itu nggak apa-apa, nggak ke dokter, nggak, besok juga sembuh katanya. Iya, ke pasar dijual lagi timun, laku 300.000. Jadi dapat 1.300.000. Pulang ke rumah, trok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Pas dibuka, astagfirullah, itu Kang kenapa Kang? Kalau Betawi apa ya? Bang ya? Ya. Bang kenapa Bang? Itu jontor gitu. Waduh, tadi ketabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati jalan Kang, hati-hati. Tapi udah diganti, dapat berapa? 1.300.000. Alhamdulillah. Tadi innalillah, sekarang alhamdulillah. Kalau lihat duit. Alhamdulillah kalau dapat 1.300.000 nya. Mudah-mudahan Kang besok mah ada yang nabrak lagi. Ampun. Beneran topnya besoknya itu tukang timun disuruh dagang lagi. Buat timun di jalan ya, di jalan. Iya, buat timun udah buat timun lagi pakai keramba lagunya. Ini mah sekarang udah nggak di pinggir jalan, udah ada ke tengah aja nih. Berharap ada yang nabrak. Iya, sekarang diganti salawatannya sama nyanyinya. Sambil nyanyi aja ya. Nyanyi apa ya? जले दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरी रब से कसम, प्यारा रब से कब से है तू. Ngerti nggak? Ya sama. Ini tuh
Tuh kan Timun lagi nyanyi, mana ini yang nabrak? Nggak ada nih. Nyanyi lagi, udah ke tengah lagi. Ini nggak ada yang nabrak. Beneran ada bu. Jago. Alhamdulillah. Sekarang ketabrak alhamdulillah. Merem matanya, ya biasa jontornya. Pas dibuka matanya ternyata sekarang mah yang nabraknya bukan mobil. Sekarang mah yang nabraknya sapi. Mana nggak ada pemiliknya, sapinya kabur ya dapat jontor doang. Ya, Timunnya hancur. Udah pulang ke rumah nggak bisa dijual lagi tuh. Pulang ke rumah tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, waduh jontor. Alhamdulillah ya. Sekarang alhamdulillah. Orang sana dapat duit bro. Dapat 2 juta ya Kang. 2 juta mata rupiah. Itu kan jontor. Iya jontor. 2 juta. Wah 2 juta. Boro-boro. Yang nabrak sapi. Sapi. Mana sapinya? Gede lagi kayak badan lu. Aduh jangan itu bang. Ya udah dah. Minum dulu. Gara-gara lu sih. Minum dulu. Minum dulu ya. Capek. Ceritanya minum dulu. Ibu doain. Mudah-mudahan berkah selamat. Amin. Kan ada bu yang habis minum langsung meninggal. Ada tuh. Siapa tahu saya juga habis minum langsung meningkat staminanya, meninggal dari tadi mati mulu didoain. Semua. Sampai mana? Nah, udah sampai situ lah ceritanya. Insya Allah kita salawatan. Apalagi ibadah yang tidak ditentukan waktunya juga tempatnya. Tadi dibacakan oleh tori kita Kang Ustadz Muhammad Ridwan. Alhamdulillah yang begitu merdu suaranya. Itu kori ibu baca Al-Quran itu tidak ditentukan waktunya, tempatnya tidak ditentukan. Boleh ibu kapan aja, boleh di mana aja, asal jangan di tempat-tempat yang najis. Ya di rumah boleh, majelis taklim boleh, di masjid boleh, di mana aja, di jalan boleh kalau ketalar Qurannya. Itu ya, boleh kapan aja boleh, pagi boleh, siang boleh, malam boleh, belum tidur boleh, sesudah tidur boleh, tengah malam juga boleh. Tapi kalau baca Quran tengah malam jangan keras-keras ya, agak ganggu dikit. Tadarusnya pelan aja ya kalau malam. Suka bangun malam suka? Ngapain? Kencing pipis. Kita sebenarnya malas ya bangun malam. Gimana itu panggilan alam? Iya, apalagi tuh apa-apa tuh kencingnya. Kalau di kampung kencingnya pada keluar, nggak ke dapur, kejauhan. Kencingnya keluar. Udah di luar aja gini aja nih. Ya, udah nggak beres kencing itu nggak dicuci tuh. Cuma di apa tuh ya cuma diginiin. Itu doang. Kalau ibu alhamdulillah kalau ibu ke dapur ibu ya. Ini mata masih merem aja nih ya. Ya, udah nyingsat aja belum masuk ke WC juga. Ya udah dibuka. Itu kan beda suara kencing perawan sama ibu-ibu itu beda. Kalau perawan suaranya gini, seprit. Masih disegel. Kalau ibu-ibu udah anak 3 itu suaranya poka. Aduh. Habis kencing ngapain? Jangan tidur lagi ya tuh, cuci dulu. Ya udah tidur lagi nggak apa-apa ya. Kali-kali bangun sholat bu ya, tahajud, baca Al-Quran, atau kali-kali suami bangunin. Ya kita bangun duluan, suami bangunin. Ngebangunin suami, gimana kalau ngebangunin suami gimana caranya? Nah jangan gini, ini suami lagi tidur nih. Bangun, udah siap bangun. Jam berapa nih? Bangun, kebluk amat. Jangan gitu. Orang lagi tidur, jam berapa nih? Kata suami, ya jam berapa lu yang bangun? Nanyain ke gue jam. Gue lagi tidur. Ngebangun suami ini ya, yang sopan. Suami lagi tidur, kita duduk di depan kepala. Udah kepala aja. Di depan kepalanya ya, kita bisikin begini. Assalamualaikum, suami ganteng, bangun. Gitu, masa nggak bangun disebut ganteng? Suami soleh, bangun. Belum bangun juga, ada cara kedua. Kalau belum bangun juga ada cara kedua. Gimana cara kedua? Cara kedua membangunkan suami adalah kecup keningnya. Keningnya dikecup sampai lagi tidur gini. Keningnya diincar. Bangun belum juga, kecup lagi 2 kali. Belum bangun juga.
Masa nggak bangun juga dasar kebluk? Belum bangun juga, ada cara ketiga. Gimana? Jangan disiram. Jangan disiram itu mah. Kalau nyiram suami dosa lu jenong. Iya. Jenong itu cantik ya daripada dekok. Iya bapak-bapak, ini mau nggak punya istri mukanya rata kayak opak? Berarti jenong itu cantik, alhamdulillah. Cara ketiga membangun suami begini ya. Ini banyak anak-anak nih. Cara ketiga, kecup bibirnya. Kan suami lagi tidur nih, lagi gini. Kecup bibirnya ibu. Hah? Bau apa? Beli minyak, semprot dulu mulutnya, pakai minyak mulut, jangan pakai minyak biasa pahit. Udah, kecup. Masa nggak bangun dia? Kalau nggak bangun juga gigit, jontor lagi lah. Kalau udah bangun kita sholat tahajud bersama, doa bersama, kan enak ya, kali-kali tuh. Sholat bersama, beres sholat, kata ibu kan, ayo kan akang pemimpin ya, abang pemimpin rumah tangga ini berarti abang yang harus doa. Kata suaminya, waduh, gue emang nggak bisa doa, masa berdoa kan lu yang banyak pengajian, gue aja yang doa. Waduh gimana kan akang pemimpin, udah gue ngewakilin aja dah. Ini oh iya ya, ayah aja yang doa, ya lu doa. Aminin ya bang, aminin. Siap. Jangan diketawain ya bang, aminin aja, siap, ayo. Akhirnya ibu berdoa, ya Allah ya Rabbi, dari dulu dipikir-pikir maju mundur. Kata suaminya, gue dari dulu baru dengar doa maju mundur loh. Masa doa maju mundur? Allah, protes saja. Tadi disuruh mewakilin, sekarang protes saja, amin. Nah, iya dah. Ya Allah, lupa lagi nih. Ya Allah ya Rabbi, dipikir-pikir dari dulu maju mundur rumah tangga saya, suami saya yang hitam ini ya Allah. Lalu saja Allah. Kata suaminya, lah lu doa ngejelekin gue sih, yang benar dong doa ngejelekin suami. Sabar, kenapa sabar belangsak juga? Kemarin juga sabar dibawa ke matahari nggak laku. Waduh, kamu jangan dulu gantian, ngapain lu doa ngejelekin gua? Emang kamu bisa ya? Bisa lah, terpaksa. Akhirnya suaminya ke depan, ya amin aja lah. Doa kan? Iya, gue mau doa, aminin aja. Jangan ngejelekin aja ya. Licik lu mah. Akhirnya suaminya berdoa ya. Tangannya diangkat. Kata istrinya, gue mau amin, tapi ini bukan doa, apaan ya? Kayak lagu ya. Dari susah kata istrinya, ya dong, itu Asep Irama lagu. Kirain apa? Kok jadi kesono sih? Ya tadi juga gue nggak bisa, jadi kesini gue ingetnya. Itu mah contoh aja ibu ya. Bangun malam kita baca doa, kita baca Al-Quran insya Allah. Selanjutnya ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak ditentukan tempatnya, ya pengajian, ya ngaji. Kita ngaji ke guru-guru kita, jangan lupa. Jadi sekarang banyak pengajian, majlis hari banyak. Ayo ibu-ibu yang rajin ngaji ke guru kita, bapak-bapak juga jangan ketinggalan ngaji ke guru-guru kita. Anak-anak kita jangan lupa disuruh ngaji. Sebab anak sekarang kalau tidak ngaji itu akhlaknya pada rusak. Anak-anak zaman dulu pada hebat-hebat. Anak zaman dulu kalau orang tuanya lagi diem, anak mau lewat, anak zaman dulu itu sempoyongan juga, tangannya sampai tanah begini ya. Permisi. Anak sekarang bapaknya lagi tidur mau lewat diloncatin bu. Bapaknya lagi tidur, loncat, jeng. Ya mau kembali lagi, loncat lagi, jeng. Keinjak bapaknya, lejek. Bapaknya bangun keinjaknya. Anak sekarang dipelototin sama bapaknya, pelototin, bukannya takut malah melototin balik. Iya, dipelototin baliknya, malah ngomel anaknya lagi. Bokap sih tidur di sono katanya. Bokap, bapaknya bokap, ibunya nyokap, kakeknya nyakep, neneknya nyakep. Bahasa anak sekarang. Ditanya anak sekarang bukannya jawab baik-baik. Lo mau kemana sih? Buru-buru amat sampai loncat gitu. Mau kemana? Nyautnya malah kamu nanya.
Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu. Itu anak zaman sekarang ya. Iya yang masih kecil. Kalau anak dulu sopan-sopan bu, nyanyinya juga hebat-hebat, nyanyi tauhid, nyanyi ngajakin sholat, rukun iman, rukun Islam. Sekarang insya Allah ngaji, insya Allah juga begitu ya. Insya Allah. Anak sekarang udah gede dikit, udah gede nih, rambutnya diwarnain merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Orang bule rambutnya merah, orang Belanda rambutnya merah, mukanya putih, bule, bagus. Nah ini orang sini rambut merah, muka kayak malam-malam mati lampu. Iya, hitam, hijau, demek, hidup lagi. Ampun, ini dimerahin. Ini pakai anting nih, ininya pakai anting kupingnya, pakai antingnya. Bagus kalau antingnya dapat beli. Ini antingnya hadiah Ciki. Di sini bolongin nih celananya. Udah gini aja, ini gini nih tangannya. Lidahnya gini jalur gini. Langsung ininya. Cocok. Dicocok lagi. Anak sekarang. Aduh. Apa enggak cek? Insya Allah. Yuk anak sekarang, anak-anak kita didik kita ngaji ya. Insya Allah agar anak kita berakhlak. Karena visi misi Nabi diantaranya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak agar akhlak kita terus naik, akhlak sopan santun kita terus dijaga. Insya Allah anak kita ke pengajian, ibu ke pengajian, bapak-bapak ke pengajian, ke guru-guru kita. Insya Allah guru kita punya guru sampai kepada Rasulullah. Hakikatnya kalau kita ngaji kepada guru kita berarti kita ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, karena kata Nabi dalam kitab Al-Jami' Shaghir, min sadatul mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abroron wa hulatauhu solihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Di antara kebahagiaan seseorang itu mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang memuliakan orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita memuliakan kita, amin. Kita juga jangan lupa memuliakan orang tua kita. Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Karena orang tua kita waktu ngedidik kita, bahkan waktu mengandung kita itu taruhannya nyawa, bener gak bu? Taruhannya nyawa, apalagi ibu ya. Kalau lagi hamil itu lihat apa aja enak ya bu ya. Enak lihat nasi, enak lihat kucing muntah, enak. Lihat muka suami. Kalau nggak punya duit lagi. Kalau punya ya enggak lah, manis ya. Apalagi kalau udah hamil 9 bulan, waduh ya, gede banget, kemana-mana nggak ditaruh dulu di bawah, kemana-mana berat juga, nggak apa-apa ya. Apalagi hari lahir, bidan. Kalau di kampung dukun beranak itu ada semua ya. Ayo adenin, itu ngedenin itu taruhannya nyawanya. Dan itu suami ibu ngeden, suami ibu juga di kamar ikut ngeden, sama merasakan penderitaan istrinya. Sama ibu, suami juga di kamar, sama gitu ya. Dan aku kedua, suami di kamar sama, apa dan terakhir tuh ya, ayo, berosot keluar bayinya. Itu suami kita di kamar sama, berosot pirit itu mah. Aduh, ini bahaya itu ya. Kalau udah lahir itu disayang anaknya, udah lahir anaknya ditimang. Anak siapa? Saking sayangnya sama anak, nggak kenal siapa orang tuanya. Anak siapa? Untung nggak bisa jawab. Kalau orangnya bisa jawab, waduh malu kita ya. Anak siapa? Kata orangnya, anak elu. Paling ganteng, paling cantik, ganteng, padahal demek, ganteng weh. Kata orang tuanya. Ada tetangga jelek, oke, wah dibanting pakai batu bata dua tetangga yang bilang jelek ya. Ganteng, anak raja, ya. Suami tukang macul, anak raja. Iya, raja macul. Saking sayang sama anaknya. Makanya kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, man ahakuna sibil musahabah. Kata Rasulullah, ummuka tumaman, tuma ummuka, tumaman, tuma ummuka, tumaman, tuma abuka.
Jadi ibu 3 kali. Siapa yang paling berhak saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu 3 kali. Mantap, ibu mah 3 tingkat tuh, kayak pakai qasidah enak ya. Ada yang qasidahnya kan? Udah ngaso dulu, ngaso nih, ini aja. Aduh, ngapa? Insya Allah. Apalagi yang membuat kebahagiaan itu ada antakuna zaujatu solehatan. Kalau laki itu punya istri yang solehah. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di sini, empo-empo di sini mudah-mudahan ibu-ibu yang solehah. Amin. Gimana ibu-ibu yang solehah? Yang menjalankan hakullah dan patuh kepada suami. Gini ya. Kalau suami mau bekerja, kita ikutin sampai gerbang, pintu gerbang di rumah. Ada pintu gerbang di rumah ada? Ada nggak? Ada, itu enggak katanya. Nah, kalau nggak ada pintu gerbang, ikutin sampai halaman rumah. Ada rumah halamannya ada? Oh, itu enggak lagi. Ya udah, kalau nggak ada halamannya, ikutin suami sampai pintu rumah. Ada pintu rumah yang ada? Itu siapa yang bilang enggak? Kesini lewat mana? Loncat lewat jendela. Ikutin sampai pintu rumah, gak apa-apa. Suami mau berangkat, ambil tangannya, cium, jangan digigit. Suami berangkat, kita doain ya, kita doain. Selamat jalan sayang, hati-hati jalan. Nah, gitu. Lihatin suami udah gak kelihatan. Kita ambil air wudhu, kita sholat duha, doain suami. Kan kalau sholat duha itu doanya itu setengah maksa. Allahumma in kana rizki tisamai panjilhu wa in kana bil ardi fahrijku wa in kana baidan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rizki saya di langit turunin gitu kan, kalau rizki saya di bumi keluarin, kalau rizki saya jauh deketin, kalau suami saya mau kejablay belokin. Jangan itu mah. Ayo kita tingkatkan pengajian akhlak kita agar meningkat akhlak anak. Karena tadi visi misi Rasulullah itu mendidik akhlak yang sempurna. Akhlak Rasulullah tadi dibacakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasul mah banget pemalu ya. Rasul mah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mah boro-boro malu sama Allah, sama orang juga kebanyakan enggak malunya. Kurang malu. Ibu malu enggak sama suami? Hah? Oh enggak. Kalau dulu malu ya, kalau pengantin baru malu enggak? Ya masih malu kalau pengantin baru. Kalau pengantin baru tuh ya, mau makan, nah, ibu di sini duduk, suami di sono. Mau makan, ibu pengen kentut, itu malu itu. Depan suami, depan pengantin baru, ya. Udah gini aja nahan tuh. Suami udah ambil nasi, ya ibu mah gini aja. Suami udah mau, kata suaminya, ayo atuh makan. Gitu doang responnya. Padahal nahan kentut. Iya, nyawa suami udah makan, ibu diam aja, ayo atuh makan, suapin malah. Burak tak lari ke dapur. Nah, pintu ditutup, jebruk, dikunci, cetruknya agar suaranya nggak keras. Mohon maaf ya, pantatnya dibuka dikit, bak. Agar tidak keras, itu saking malunya. Itu dulu ya. Lah kalau sekarang, sudah punya anak 3, punya suami lagi duduk, lagi ngopi aja gini nih, ibu lewat, suami lagi ngopi ya. Lagi minum kopi, lagi minum teh lah ya, lagi minum teh. Alhamdulillah. Suami lagi ngopi lah, suami lagi ngopi, ibu lewat ini aja, utak kita biasa aja. Suami apa pingsan gua. Sekarang yang ada malunya, insya Allah. Bu, kalau mau tidur nih ya, adab kalau mau tidur, wayu samu qabla naumi, atur sebelum tidur pakai wangi-wangian. Suka pakai wangi-wangi nggak kalau mau tidur? Pakai apaan? Autan. Astagfirullah.
Waduh, sekalian aja suami semprot mukanya pakai baygon, modal sekalian. Pakai wangian ibu ya, beli ke pasar paling 20.000. Nah, pakai dari sini nih, dari atas nih, dari atas dulu pakainya. Harus dipraktekin ya, harus dipraktekin. Ini matanya merem, jangan melotot aja. Nah, perih. Ini mulut, dalam apa tutup, jangan dibuka, pahit. Tadi. Nah, di sini agak banyak kan. Nah, ganti belakang. Waduh, agak susah nih. Nah, di sini banyak lagi. Habis 20.000 nggak apa-apa. Satu malam. Kenapa? Kan ibu kalau tidur, jujur, kalau tidur menghadap suami atau ngebelakangi? Hah? Jujur amat. Ya kalau sore menghadap ya. Kalau udah agak malaman gitu ya kan pegal tuh ya di belakangi suami diberi knalpot. Ntar kalau malam kan pegal lagi, balik lagi sama suami di sini nih. Kalau malam-malam jam 2 tuh ya. Motah. Buang lo buka suami. Ininya naik dikit ya, ngeluk dikit ini. Nah ini kebuka lagi nih, ya keluar lagi. Nah itu maksudnya. Pas keluar kan, bawa apaan ini kata suami? Bangun, bawa apa ini? Bawa apa ya? Ketut ya? Enggak. Ini mah bau kadu, ini mah kok kadunya gini, kadunya agak busuk nih. Ini bau kadu nih. Ya. Tuh, bau kadu nggak apa-apa deh kalau bau kadu tuh ya. Pedahal mah minyak campur kan pakai minyak tadi. Coba kalau nggak pakai minyak, waduh ya jam 2. Gaplok. Bau nih, orang. Kentut ya lo. Bau bangke nih. Gak kentut, bau naga lo. Kentut apaan cuma dikit ya, dikit bu kentut. Kata dokter juga mah itu kesehatan kentut itu. Kesehatan, lu mah kesetanan. Jam 2 orang lain mah tahajud, ini mah ributin kentut. Ya, makanya ayo ya dipakai kalau para ulamanya lah. Nabi itu tawadu, Nabi itu tidak pernah takabur. Beda dengan kita ya, contoh ala Rasulullah, kita mah punya dikit takabur, kaya dikit sombong, naik jabatan dikit sombong. Kita mah gitu ya. Baru kebeli emas 24 karat, waduh gelang ya, gelang 24 karat. Pengajian pedal mah yang lainnya pada kedinginan musim hujan. Ini mau beli emas nih udah gini aja. Bau gerah ada kelihatan gelangnya, cincinnya gerah dingin, gerah ya. Yang kayaknya sombong yang miskinnya ngeliatin terus sirikan. Ya liatin yang gini ya emas 24 karat langsung sesak napas. Liatin yang gini pas pulang itu yang liatin yang sirikan itu yang liatin ya rumah ditendang kantornya jebruk ya. Suaminya lagi tidur, bangun kaget. Ada apa nih? Ada apa lo? Pulang-pulang pengajian yang lainnya pada baik sama suami, ininya marah-marah. Nah pusing kan? Pusing kenapa? Tukang yang lain mah yang lain loh. Bilangnya ada yang 24 karat, ada yang 10 karat. Kalau air mah sekarat juga enggak. Oh, jadi lu pengen sekarat? Sini. Mau diapain? Dicekek. Katanya pengen sekarat. Insya Allah ya, Nabi mah wayutilu sholat wa yaksurul hutobal jumu'iyah. Nabi mah kalau sholat lama ya, kalau sholat sendiri apalagi mungkin lama. Kita mah sholat ya, waduh ya lama dikit, sujud lama dikit, udah ke atas aja, waduh belum nih, sujud lagi. Kita mah gitu ya, apalagi kalau taraweh tuh ya, bulan Ramadan, cari yang masjid yang paling cepat, wah itu bagus. Waduh ini mah lama, jangan masjid ini nih gitu kan, cari masjid yang ya. Nggak apa-apa ibu, cepat juga nggak apa-apa ya, asalkan tetap Fatihahnya, tajwidnya ke bawah, sholatnya, rukunnya ke bawah, tumannya ke bawah, nggak apa-apa ya, asal jangan cepet amat kayak yang viral di video itu. Waduh cepet amat jangan begitu ya, jangan ya kayak yang di video. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, boleh amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, boleh amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. 5 menit beres. Witirnya beres. Iya kata pemuda, waduh mantep nih kata pemuda. Kakek-kakek di belakang pingsan 3. Cepet amat. Kata kakek-kakek,
sialan pemuda imamnya cepat ada gue sampai pingsan gue juga pingsan kata kakek-kakek yang lain. Besok mah lu aja yang jadi imam. Ya udah gue jadi imam, besok lu komat ya. Ya akhirnya besok kakek-kakek berdua, yang satu komat yang satu jadi imam. Komat dulu kakek-kakek, udah lama nggak komatnya, agak ngeper juga. Oh ekbar komatnya gitu. Oh ekbar agak nervosnya. Ini sarungnya ditaik ke atas. Oh ekbar sodomat gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, taikin lagi. Asyhadu anna Muhammadun, taikin lagi. Hayya 'alas shalah, taikin lagi. Kodok mati sawah, taik lagi. Oh ekbar la ilaha illallah, naik lagi. Pas dibuka macam astagfirullah, ini kemana sarung yang ada lato-lato? Ya ke sini semua. Akhirnya kakek-kakek jadi yang mau jadi imam udah ke depan aja nih. Kata pemuda, mau kemana kek? Jadi imam. Lo kemarin cepet banget, gue takut pingsan lagi ya. Nah, yaudah dah, coba. Akhirnya kakek-kakek jadi imam. Oh akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pemuda, Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk dulu. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Batuk lagi. Kata pemuda, karena dilama-lama akhirnya nyampe juga sampai akhir. Walaupun ampun. Amin. Aduh, gue baca apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata pemuda, aduh kek, tadi lu Fatihah aja 2 jam, sekarang malah Yasin. Tapi ya juga ya, 12 Yasin. Tanggung wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ampun lagi deh. Gue baca surat apa nih ya? Qul ya ayyuhal kafirun la abudu di sini wa antum ma'buduna ma'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Kemana jalan pulang nih? Aduh, lakum dinukum wala dolin. Wala dolin lagi. Kapan nyampe nya ini? Ya udah diganti deh. Bismillahirrahmanirrahim satu kali lagi. Tabat yada, lupa lagi tabat juga. Tabat ya abilahabi wa tabat yada abilahabi wa tabat yada wala. Akhirnya pemuda pada kepusingan. Kakek-kakek diseret ke belakang, dimasukin ke dalam bedung. Aduh, jangan sampai gitu. Insyaallah lah. Ya, terakhir kita semua tadi ya belajar ngaji jangan bersifat, itu kunci dari segala kebaikan, kunci dari segala ibadah dengan benar itu adalah kepengajian. Insyaallah ya, insyaallah. Apalagi yang masih muda, yang tua ya nggak apa, apalagi kalau udah yang tua ya. Kalau muda itu alhamdulillah belajar di waktu kecil bagaikan mungkir di atas batu, belajar di masa tua bagaikan mungkir di atas air. Susah ya, puyar lagi. Kalau di atas batu itu kalau udah jadi waduh hilangnya susah, hebat lama gitu ya, nggak lupanya terus, ingat terus kalau masih kecil. Insyaallah kalau udah tua waduh susah banget ya. Kakek-kakek sama nenek kalau belajar kayak tadi tuh ya, saya pernah ngajar kursus kakek-kakek dan nenek-nenek tuh, surat Idza Jaa sampai 3 bulan, apalagi yang terakhir. Ayo kek ikutin, innahu kana tawwaba. Ayo kek ikutin, innahu kawatambaga kana tawwaba kawatambaga. Kok lah kalau silat ibu ya, kalau silat ininya tangannya kurang lempeng, dilempengin ya, dilurusin. Nah kalau tajwid gimana ya, ininya masa digini-giniin. Iya, Fatihah lama amat ya, apalagi pas ini ya. Ayo Ki pakai dulu lah. Siapa ikutin ya Ki ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo Ki. Iyyaka berdua, iya. Bodoh wa iya berdua, iya. Bodoh wa iya berdua, iya. Berdua ketiga. Gue, lo, nenek nggak kehitung tuh. Untung bayar, kalau nggak bayar dijitak tuh kan. Udah lanjut ya. Siratal ladzina, ya ikutin. Si tolol tadinya.
diketeng-keteng. Si tolol ladina tadinya. Si tolol tadi. Tolol tadinya. Udah kakek baru belajar tolol tadi. Udah nenek ke depan nek. Oh kakek susah nih. Udah nenek pinteran juga nah. Nenek sirotol ladina kata nenek cinoton adeknya. Sirotol ladina cinoton sama aja. Iya susah kalau udah tua bu ya. Insyaallah kita semua mudah-mudahan disemangatkan dalam belajarnya, semangatkan dalam pengajiannya. Udah jam tengah 12 ya. Biasanya sampai jam berapa? Jam 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk yang ada di sini, umat untuk kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal alamin. Segitu. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak enak, yang tidak pantas, mohon dimaklumi, maaf. Yang salah itu dari kesalahan saya, yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apa yang terjadi? Maksudnya kesalahan saya tutupin. Segitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Habib